Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Sanitasi Dasar Masyarakat Pesisir Kepulauan. Adapun anggota kelompok 8, yang pertama Lis Muniarti, yang kedua Nuradinda Lestari, yang ketiga Safrina, yang keempat Nur Fadila, yang kelima Safira Amelia Salsabila Hermansyah, yang keenam Gamser. Adapun judul jurnal yang kami ambil yaitu Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah dalam Mengurangi Limbah Botol Plastik, Kampung Nelayan, Kelurahan Tanjung Ketapang. Nama jurnal, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 2, Nomor 2 Desember tahun 2020. Penulis, yang pertama Apri Susanto, yang kedua Dedi Purtanto, yang ketiga Hengki Harta Tadi, yang keempat Luswita, yang kelima Maya Parina, yang keenam Raffi Fajri, yang ketujuh Sitiana Sitiana, yang kedelapan Septiara Septiara, dan yang kesembilan Yola Septian Amerinda. Baik, kita masuk pada latar belakang. Sampah menjadi masalah terbesar warga nelayan karena masyarakat yang masih berpikir dengan pola lama bahwa pantai atau sungai adalah tempat pembuangan sampah dan sampah harus dibakar sepenuhnya, mengakibatkan tidak adanya pengelolaan sampah dan membuat lingkungan tercemar. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan mengelola sampah tersebut agar menjadi barang yang bernilai estetika, yaitu dengan membuat sebuah kerajinan tangan berupa bunga menggunakan limbah botol plastik. Melakukan pelatihan kepada ibu-ibu dan anak-anak tentang cara pembuatan kerajinan tangan berupa bunga yang diletakkan di daerah pesisir pantai, tepatnya pada tiang ayunan, yang merupakan salah satu program yang dilakukan. Pengelolaan limbah botol plastik ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dan memberi kesadaran bagi masyarakat agar lebih peduli dengan sampah. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah dan menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah sebagian penting dalam upaya pemberdayaan. Selanjutnya, pendahuluan. Penggunaan plastik di Indonesia tidak dibatasi. Plastik banyak digunakan untuk kebutuhan alat rumah tangga dan produksi, khususnya untuk kemasan makanan dan minuman. Sisa kemasan tersebut banyak dibuang begitu saja yang menyebabkan penumpukan limbah plastik semakin meningkat. Setiap pabrik menghasilkan rata-rata 1 ton limbah plastik setiap minggunya. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena sifat dari plastik antara lain tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun tidak dapat berkarat, dan pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan. Limbah botol plastik masih dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat, padahal limbah botol plastik dapat dimanfaatkan menjadi beraneka ragam bentuk barang yang berguna yang dapat mempercantik ruang atau si pemakainya. Khususnya pemanfaatan limbah botol air mineral bukanlah sekadar mencari keuntungan material saja, melainkan sebagai bagian menjaga kelestarian lingkungan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, dan sifatnya yang mudah membusuk. Bakteri merupakan agen yang sangat penting keberadaannya karena perannya sebagai pengurus alami. Sampah ini sangat ramah lingkungan karena memang berasal dari makhluk hidup, sehingga jika kita berhadapan dengan sampah organik tidak perlu bahan kimia, karena nantinya dia akan terurai sendiri. Sedangkan sampah non-organik adalah segala sisa manusia yang sulit diurai kembali oleh bakteri atau memerlukan waktu yang cukup lama untuk penguraiannya hingga ratusan tahun. Sampah ini dihasilkan dari berbagai macam proses dan tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya adalah sampah non-organik 30-40%. Sementara itu,
Dari sampah non-organik tersebut, komposisi sampah terbanyak kedua, yaitu sebesar 14%, adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek selain plastik kemasan. Materi selanjutnya yaitu sumber sampah menurut Gilbert dan kawan-kawan tahun 1996. Yang pertama ada pemukiman penduduk. Pada permukiman penduduk, sampah dihasilkan oleh beberapa keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung sampah organik seperti sisa makanan atau jenis sampah lainnya yang dapat bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya. Sampah dari permukiman penduduk disebut juga sampah rumah tangga. Selanjutnya ada tempat umum dan perdagangan. Tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat tersebut mempunyai potensi cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, kaleng, dan jenis sampah lainnya. Selanjutnya ada sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah. Lanjutan materi sumber sampah menurut Gilbert dan kawan-kawan tahun 1996. Ada industri. Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik atau perusahaan dalam melakukan kegiatan industri yang menghasilkan sampah, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari industri biasanya berupa sampah basah, sampah kering, abu, dan sisa bahan bangunan. Selanjutnya pertanian. Sampah dihasilkan dari daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang, atau sawah yang berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman. Materi selanjutnya yaitu sampah menjadi masalah terbesar warga nelayan karena masyarakat yang masih berpikir dengan pola lama bahwa pantai atau sungai adalah tempat pembuangan sampah dan sampah harus dibakar sepenuhnya, mengakibatkan tidak adanya pengelolaan sampah dan membuat lingkungan tercemar. Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat disebabkan oleh berbagai hal, seperti bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan kembali sampah karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dalam hal ini, masalah yang sedang terjadi di kampung nelayan yaitu berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah. Masih terdapat sampah rumah tangga yang berserakan di lingkungan kampung nelayan. Sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan kontribusi yang paling besar untuk timbulan sampah. Di samping itu, sampah rumah tangga merupakan sampah yang berbahaya karena dikategorikan sebagai sampah B3, yaitu bahan beracun berbahaya. Menurut Somodiningrat 1999, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemauan yang mereka miliki. Masyarakat memiliki peran penting dalam kegiatan tersebut. Di samping sebagai penghasil sampah tiap harinya, masyarakat juga terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dapat dimulai dari perubahan perilaku dalam pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dapat dikurangi, memanfaatkan sampah yang masih layak dipakai, dan mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Sampah merupakan masalah yang rumit yang secara terus-menerus akan dihadapi oleh manusia.
karena jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang merugikan manusia sendiri. Prasetya 2010. Slide selanjutnya yaitu pembahasan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Sampah anorganik memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Beberapa sampah anorganik diantaranya yaitu styrofoam, plastik, kaleng, dan bahan gelas atau beling. Salah satu pemanfaatan sampah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang. Daur ulang merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak dapat dipakai agar dapat dipakai kembali. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Sampah plastik. Banyaknya pemanfaatan plastik berdampak pada banyaknya sampah plastik. Padahal, untuk hancur secara alami jika dikubur dalam tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah plastik untuk didaur ulang menjadi barang yang sama fungsinya dengan fungsi semula maupun digunakan untuk fungsi yang berbeda. Misalnya, ember plastik bekas dapat didaur ulang dan hasil daur ulangnya setelah dihancurkan dapat berupa ember kembali atau dibuat produk lain seperti sendok plastik, tempat sampah, atau pot bunga. Plastik dari bekas makanan ringan atau sabun deterjen dapat didaur ulang menjadi kerajinan, misalnya kantong, dompet, tas laptop, tas belanja, sendal, atau payung. Botol bekas minuman bisa dimanfaatkan untuk hiasan bunga dan vas bunga. Sedotan minuman dapat dibuat bunga-bungaan, asbak, pot, bingkai foto, taplak, hiasan dinding, atau hiasan lainnya. Selanjutnya, sampah logam. Sampah dari bahan logam seperti besi, kaleng, aluminium, timah, dan lain sebagainya dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Sampah dari bahan kaleng biasanya dapat banyak kita temukan dan yang paling mudah kita manfaatkan menjadi barang lain yang bermanfaat. Sampah dari bahan kaleng dapat dijadikan berbagai jenis bahan kerajinan yang bermanfaat. Berbagai produk yang dapat dihasilkan dari limbah kaleng diantaranya tempat sampah, vas bunga, gantungan kunci, celengan, gift box, dan lain-lain. Baik, selanjutnya sampah gelas atau kaca. Sampah gelas atau kaca yang sudah pecah dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang sama seperti barang semula atau menjadi barang lain seperti botol yang baru, vas bunga, cindera mata, atau hiasan-hiasan lainnya yang mempunyai nilai artistik dan ekonomis. Selanjutnya, sampah kertas. Sampah dari kertas dapat didaur ulang baik secara langsung ataupun tak langsung. Secara langsung artinya kertas tersebut langsung dibuat kerajinan atau barang yang berguna lainnya. Sedangkan secara tak langsung artinya kertas tersebut dapat dilebur terlebih dahulu menjadi kertas bubur, kemudian dibuat berbagai kerajinan. Hasil daur ulang kertas banyak sekali ragamnya, seperti kotak hiasan, sampul buku, bingkai foto, tempat pensil, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas mengenai pengelolaan sampah dan 3R. Pengelolaan sampah meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penimbunan sampah, yang kedua penanganan di tempat, yang ketiga pengumpulan, yang keempat pengangkutan, yang kelima pengolahan, dan tahapan yang terakhir yaitu pembuangan akhir. Selanjutnya mengenai teknik pengolahan sampah menurut Daman Huri 2004. Yang pertama yaitu sampah diolah menjadi kompos. Sampah biologis, basa atau organik dapat dijadikan kompos dengan menimbun sampah tersebut di tanah dalam jangka waktu tertentu hingga membusuk. Yang kedua, sampah digunakan sebagai makanan ternak. Sampah berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum sepenuhnya rusak dapat dijadikan makanan ternak atau binatang lain yang dikembangbiakan. Nah, umumnya sampah ini banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional. Yang ketiga yaitu metode landfill. Metode ini paling mudah karena hanya membuang dan menumpuk sampah di tanah yang rendah pada area terbuka.
Namun, metode ini dapat mengganggu estetika lingkungan. Selanjutnya yang keempat, metode sanitary landfill. Nah, metode ini mirip metode landfill. Namun, sampah yang ada ditutup dan diuruk dengan tanah. Metode ini biasanya menggunakan alat-alat berat seperti backhoe atau excavator dan bulldozer. Yang kelima, metode pulverization. Metode pulverization adalah metode pembuangan sampah langsung ke laut lepas setelah dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Dan teknik yang terakhir yaitu metode incineration. Metode incineration adalah pembakaran sampah baik dengan cara sederhana maupun modern secara massal. Teknologi ini memungkinkan hasil energi pembakaran diubah menjadi energi listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Komang Ayu Artianingsih 2008 atau tindakan pengolahan sumber sampah melalui 3R. Yang pertama, reduce atau mengurangi dengan melalui tindakan. 1. Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 2. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Misalnya penggunaan cairan pencuci dengan wadah isi ulang. 3. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Misalnya penggunaan tisu yang diganti dengan satu tangan atau serbet. Kemudian yang kedua, reuse atau pakai ulang dengan melalui tindakan. 1. Menggunakan kembali wadah untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya penggunaan kaleng dan botol bekas. 2. Menggunakan wadah yang dapat digunakan berulang-ulang. Misalnya saat belanja, membiasakan membawa tas belanjaan sendiri sehingga tidak memerlukan tas plastik lagi. Kemudian yang ketiga, recycling atau daur ulang dengan melalui tindakan. 1. Memilih produk yang dapat didaur ulang yang mudah terurai. Menggunakan sampah organik untuk dijadikan kompos dengan berbagai cara yang ada. Menggunakan sampah organik untuk dijadikan aneka kreasi barang yang bermanfaat. Yang keempat, pengolahan sumber organik menjadi aneka kreasi daur ulang dalam sistem atau model pengolahan sampah berbasis masyarakat. Ditunjukkan bahwa sampah rumah tangga berupa sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah organik dapat didaur ulang, digunakan kembali, dan dimusnahkan. Daur ulang adalah proses memanfaatkan bahan bekas atau sampah untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan kembali. Daur ulang memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan yang terjadi akibat penumpukan sampah di lingkungan. Yang ketiga, dapat menambah penghasilan melalui penjualan produk daur ulang yang dihasilkan. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan alam untuk kebutuhan industri plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Pada materi yang kami bawakan, dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis yang dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Pemanfaatan sampah organik adalah dengan cara proses daur ulang atau beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Pemanfaatan limbah botol plastik menjadi prakarya bunga yang dijadikan sebagai tempat untuk berfoto merupakan upaya menekan pencemaran limbah plastik di lingkungan, kampung nelayan, dan pendidikan lingkungan hidup. Sekian pemateri dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai jurnal pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dalam mengurangi limbah botol plastik Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.